Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekarang kita masuk kepada isi dan implementasi syahadah Rasul. syahadah Rasul. Rock and roll tulisannya kan. Untuk apa kita tiap hari dalam sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Untuk apa kita bersyahadat Rasul? Bersyahadat Allah, bersyahadat Rasul. Apa untuk hanya sekedar mengaguminya, memujanya, dan memujinya, sementara tidak ada hubungannya dengan kinerja kita, perilaku kita dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kita lihat di surat 46 ayat 9. Kulma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu. Muhammad juga disuruh katakan katanya, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku bukan yang pertama katanya. Berarti Muhammad sendiri sebagai seorang rasul menghargai para seniornya, para rasul-rasul sebelumnya. Aku bukan yang pertama ini. Beda kan dengan perilaku umatnya yang sok setia itu, konon katanya setia kepada Muhammad. Muhammad dianggapnya rasul terbaik, kan gitu. Rasul yang paling baik di antara semua rasul ya Muhammad. Cuma para sebagai rasul penutup. Para pengikutnya ini kan yang sok setia tapi tolol ya kan. Sok setia. Muhammad sendiri berkata seperti itu loh. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Artinya dia menghargai para rasul yang sebelumnya. Sementara kita tahunya rasul itu seakan-akan cuma Muhammad aja gitu. Yang duluan diabaikan. Yang sebelumnya diabaikan. Sementara Muhammad sendiri menghormati para seniornya. Madri mayufalu fi walabikum, kan? Aku nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadap. Wa yafalubi walabikum, dan juga nggak tahu apa yang diperbuat terhadap dirimu, sedangkan gitu kan. In attabi'u ila ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan tuh Rasulullah. Ini sunnah Rasul, tidak. Aku mengikuti apa yang diwahyukan kepada itu Rasul. Berarti yang namanya sunnah Rasul apa? Ya, menyampaikan wahyu Allah. Mengikuti seperti apa yang diikuti oleh Rasul.
Itu kewahyuannya, ya. Kerasulannya. Ini orang yang berpegang teguh kepada Quran itu sama dengan dia sudah mengikuti sunnah Rasul. Ini Quran kan wahyu. Wahyu. Jadi dia tidak membuat suatu pembaharuan. Kata siapa membuat pembaharuan? Wah, ini panjang kalau dibahas ini. Saya mulai lebar kemana-mana ini. Orang tahunya sholat cuma Muhammad doang ya, gitu kan. Sholat itu ada pada masa kerasulan Muhammad. Padahal kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu siapa yang buat? Ucapan siapa itu? Allah. Ibrahim itu. Oh, Ibrahim. Jadi Ibrahim juga sudah sholat. Jadi dia tidak beda. Tidak membuat sebuah pembaharuan. Tidak beda dari semua sunnah atau aplikasi para rasul dalam penerapan wahyu. Jadi semua rasul itu menerapkan wahyu. Ini pengen diperjelas ya Pak, kata tidak bid'ah itu artinya apa bid'ah? Bid'ah itu mengada-ngada. Bid'ah bada'ah. Mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru. Menciptakan hal baru. Menciptakan hal baru yang belum pernah ada dari sunnah para rasul sebelumnya. Bid'ah. Itu bid'ah. Makanya orang-orang sekarang kalau misalnya begini, tahlilan itu bid'ah karena nggak pernah dibuat oleh Rasul, sedang gitu kan. Ya kan? Whatever lah itu, nggak penting itu. Ingat, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Bid'ah. Nah, ya kata bid'ah berarti iya. Wa kunta bid'ah. itu maksudnya ini bid'ah. Iya, sama. Iya. Kata bid'ah itu. Aku bukanlah rasul yang bid'ah, artinya bukan rasul yang baru gitu kan. Di sini artinya pertama. Di sini di terjemahnya diartikan yang pertama sebenarnya. Aku bukan rasul bid'ah. Artinya bukan rasul yang baru. Gitu loh. Tapi sudah berlalu. Rasul-rasul sebelumnya juga sudah ada. Paham? Terus di surat, nah ini surat khusus di surat Muhammad nih kan. Surat 47 ayat 2. Nah ini kalau mengikuti sunnah. Walladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin al-haqqu min rabbihim. Jelas nih kan? Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, as-sholihat, kebajikan, serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad loh. Nuzila ala Muhammad. Apa yang menunjukkan kepada Muhammad itu? Al-haq. Itulah yang benar. Yang diturunkan kepada Muhammad apa? Yes. Al-Quran. Itulah yang benar. Berarti Al-Quran itulah yang benar. Berarti di luar dari Al-Quran tidak benar. Sudah selesai kan? Apa mau cerita? Enggak. Mau cerita apa lagi? Hah? Mendudukan al-haq.
kitabullah sebagai standar iman dan standar amal solih, hingga tetap relevan dengan sunnah Muhammad sebagai insan atau objek yang Abdullah, hingga berpredikat Muhammad kitabullah. Ini siapa ada kata solih ini, solihat. Kalau di sini diartikan kebajikan. Solih artinya solih. Solih udah pernah kita bahas itu. Solih apa kemarin? Islah kan? Kemarin mah damai, Damai, salah satunya. menyampaikan. Di sini arahnya kepada amal. Jadi amal itu juga harus solih. Amal solih, amal soleh saya sebutnya kan. Contohnya amal yang kayak gimana, Pak? Misal apa? Contoh. Kamu bahas amal itu, jadi jangan sana dulu. Pokoknya ini solih ini kebajikan amal gitu, amal. Amal solih. Amilu solihah. Orang yang melakukan hal-hal yang melakukan aktivitas-aktivitas yang solih. Ingat? Itu amilunya kan? Amilunya kan kata kerja. Iya, solihnya itu tujuannya. Orang kalau mau beramal ya harus solih. Ada amal, jadi bahas amal gitu ah, jadi semua. Mancing wae. Ada amal soleh. Ya. Solihan gitu kan. Ada amal fasad. Kerusakan. Fasad. Maksudnya ini amal sudah amal kebajikan, ini amal buruk gitu. Apa saatnya? Amal tidak Fasad baik. ini kerusak. Ini kan kerusakan, kehancuran. Kerusakan. Ya berarti soalnya sebaliknya. Kita udah dibahas soal itu aja soal. Udah dibahas soalnya apa kemarin? Nah, damai, sinkron, harmonis. Nah. Oke, kita lanjut. Ya kan? Nah itu. Jadi dia bukan Rasul yang pertama, dia juga menghormati para seniornya, ya kan? Terus menuduhkan al-haq itu Kebenaran. sebagai standar iman, standar amal soleh, hingga tetap relevan dengan sunnah Muhammad sebagai insan atau objek yang Abdullah, hingga berpredikat Muhammad kitabullah. Terus coba lihat di 3321. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang jadi contoh itu Rasul yang situ siapa? Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah itu suri teladan. Siapa Rasulullah di situ? Semua kan. Maka karena lakum fi Rasulillahi uswatun Lakum ya. Lakum teh seluruh Untuk kalian. Untuk kalian. Rasulullah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Nah ini untuk mengantisipasi kita nih, kadang-kadang Uswatun hasanah. orang-orang kan, kita kan awalnya kan cuma sampai ke Muhammad doang. Padahal uswatun hasanah itu ada pada semua para Rasul. Pada ada contoh. Pada Nuh ada contoh. Semua. Nah salahnya kita, salah umat Islam sekarang di flat hanya sampai kepada Muhammad doang.
Nggak peduli sama Nuh, nggak peduli sama Ibrahim, nggak peduli sama Musa, nggak peduli sama Isa, nggak peduli sama Yunus, nggak peduli sama Hud, nggak peduli sama Soleh. Ya, semua. Kalaupun ada satu rasul yang khusus dan cuma satu-satunya yang disebut orangnya, itu cuma Ibrahim. Coba lihat di 60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim Tuh. waladzi Cukup. ma'ah. Sungguh telah ada lakum bagimu suri teladan yang baik pada Pada Ibrahim. Ibrahim. Ini buat siapa nih ayat Quran? Ayatnya. Buat Ibrahim. Hah? Ayat ini tujuan buat siapa? Buat kita, buat semua lakum. Berarti bukan cuma pada Muhammad kan? Ngerti nggak? Justru Muhammad sendiri juga mencontoh dari Ibrahim. Karena ini dilakukan ditujukan buat Muhammad juga, kan? Muhammad juga mencontoh Ibrahim. Ini untuk mengantisipasi paradigma kita nih. Oke, satu lagi di surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq Detail sebutannya. wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Apa tanya? Katakanlah kami beriman kepada Allah. Maksudnya amanah itu kami beriman itu siapa? Kami di situ. Maksudnya kami sahat. Maksudnya apa? Katakanlah kami beriman kepada Allah. Baca terus dulu ayatnya. Dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan Tuhan mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara mereka. Tuh. La nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membeda-bedakan. La nufarriqu, jangan dibeda-bedakan, jangan difirqah-firqah. Baina ahadin min rusuli. Dari satu orang rasul pun. Terus Dan kami kepadanya muslimun. berserah diri. Ayo. Paham? Jadi jangan di firqah, jangan di beda. Soalnya hanya Muhammad lah yang terbaik, cenah kan? Gitu kan? Isa serta kepada apa yang diberikan kepada Nabi. Lengkap tuh kan? Dari mulai Ibrahim, Ismail sampai Yakub, Musa, Isa. Qulu, katakanlah hai orang-orang mukmin. Jadi kalau tanya sampai itu kami di sini orang-orang mukmin. Iya. Orang mukmin itu tidak memfirqah-firqah Rasul. Orang mukmin itu Tidak membeda-bedakan. Rasulnya semua para Rasul. Siapa nabimu? Muhammad. Oh jadi Ibrahim enggak nabi, bukan nabimu gitu. Betul? Mana nabiuka? Siapa nabimu? Muhammad. Oh Ibrahim bukan nabimu. Adam bukan nabimu. Isa bukan. Bisa bukan? Ya. Itulah sikap yang terlalu berlebihan. Sementara Muhammad sendiri juga mengakui para Rasul sebelumnya. Itulah namanya pembusukan. Pembusukan itu.
Ah, go dulu.